pokoknya buat teman-teman yang pernah naik gunung, nah rasanya tuh kayak udah turun dari gunung. Pegelnya tuh pegel gitu. Aku kebagian kedapetan yang kontraksinya pegel gitu. Pokoknya paha aku tuh pegel banget. Jadi buat teman-teman, kayaknya squat itu emang beneran penting. Aku aja yang squat tetap ngerasain pegel, apalagi kalau kalian gak squat kali ya. Maksudnya kayak gak olahraga apapun gitu. Ya aku kebilang nyesel sih olahraganya cuman dikit, gak yang full, gak yang yoga bener-bener yoga gitu. Nah terus udah jam 2 dicek lagi, aku ngerasanya udah bener-bener sakit. Oh mungkin ini nambah kali. Padahal pembukaan baru 4, ternyata masih 1,5. Masih 1,5. Satu hari tuh cuma naik setengah. Akhirnya aku udah kayak kok nggak naik gitu kan. Terus akhirnya sore yang di vlog, ada yang di vlog itu. Nah itu sore itu udah pembukaan 1,5 kan. Nah kita jalan masih satu kita jalan ke Pantai Timur. Nah pulang dari itu dicek malam, nah itu baru 1,5. Jadi jalan dari kontrakan ke Pantai Timur itu lumayan jauh dan nambahnya cuma setengah. Akhirnya aku udah ya Allah ini gimana gitu kan, kok nggak nambah-nambah, apa jangan dirasa. Pokoknya setiap sakit aku afirmasi ke diri kayak kuat ya, nggak sakit gitu. Tapi itu emang ngaruh pas ngomong nggak sakit, sakitnya tuh hilang. Kekuatan pikiran. Nah terus aku bisa tidur, aku dengerin hypno breathing di YouTube tentang kayak aku kuat. Pokoknya dengerin pakai headset biar suara orang lain tuh nggak kedenger, sambil dia pijit aku pakai fresh care. Kayaknya fresh care tuh habis berapa botol deh diminum. Dia oles pokoknya udah sakit banget. Nah jam 2 pagi udah gak kuat, bener-bener kayak ini telepon bidan. Telepon bidan. Akhirnya bidan datang. Kebetulan bidan itu mau ke Banjar, ada yang mau dioperasi kembar ya. Nah terus bidan tuh bilang, ibu mau ke Banjar gimana, masih kuat enggak? Kalau enggak kuat ikut aja sekalian operasi gitu kan. Terus aku sempet ditawarin. Kamu kan tidur. Jadi pas waktu bidan datang dia tidur karena emang capek mungkin kan. Nungguin. Terus kebetulan ada mama mertua juga, ada mama, semua ngumpul di sini. Nah terus pas bidan ngomong gitu, karena aku emang pengennya normal. Karena kenapa aku pengen normal, kayak semua itu udah ada waktunya gitu. Orang lahir, orang meninggal, maksudnya semua tuh udah ada takdirnya. Jadi ya mungkin anaknya tuh belum mau keluar gitu, dia punya waktu sendiri untuk keluar gitu. Akhirnya aku bilang aku mau normal aja, ini sakitnya belum seberapa, kata ibu bidan. Yakin gitu kan, mau nunggu? Iya yakin, aku bilang. Akhirnya pas dicek lagi pembukaan, oh ya buat teman-teman, katanya kan cek pembukaan itu sakit. Enggak kok, enggak sesakit yang dibilang orang-orang cek pembukaan itu sakit ya, karena sakit kontraksi itu lebih sakit dari yang lain gitu. Terus pas cek pembukaan ternyata baru pembukaan 2. Satu hari 1 malam itu baru pembukaan 2. Terus masih pembukaan 2, ya udah ibu berangkat dulu ke Banjar. Nanti pulang dari Banjar ibu kesini lagi sekitar jam 10 pagi, ibu bilang gitu. Nah akhirnya ya udah istirahat aja dulu, ibunya bilang gitu. Istirahat aja dulu. Tapi kan nggak bisa istirahat, jadi aku tuh bener-bener full 2 hari nggak istirahat. Nah hari Sabtu paginya dicek lagi sama asistennya itu tuh cek jam 9. Alhamdulillah nambah, udah 3,5 ya. 3,5 hampir 4 katanya, ngebuka hampir 4. Tunggu sampai jam 10. Dan ini masih maju kok katanya gitu. Nah pas bidan dateng dicek sekali lagi, itu udah 4. Jadi dari 3 itu emang maju cepet. Nah akhirnya sebenarnya kan kalau misalkan yang benar itu ketika kita udah ngerasa sakit banget baru ke provider. Jadi biar nggak terlalu nunggu lama di bidan gitu. Tapi karena aku udah nggak kuat, terus pengen tenang juga, jadi memutuskan untuk berangkat. Jadi jam 10 kita ke rumah bidan. Sekalian dijemput. Ya itu udah pembukaan 4 posisi. Nah nyampe di rumah bidan itu
awalnya aku masih bisa main gimbal sekitar berapa menit lah. Kita juga niatnya mau ngevlog full di sana. Mau full. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Terus jam sekitar abis duhur, aku sebelum ke bidan tuh aku mandi dulu, makan. Karena emang kita tuh makan paling penting. Makan paling penting karena aku aja yang makan tetap nggak kuat karena kan nggak tidur. Nah terus udah sampai bidan. Pokoknya dari jam 1 aku udah naik ke kasur karena udah nggak kuat, pokoknya ngantuk, pegel. Sepanjang itu tuh aku bener-bener diolesin press care, dibanjur air, karena sakitnya tuh udah sakit banget. Aku aja sampai kayak ini kok gini gitu. Pokoknya udah nggak ngerti sesakit apa. Bener-bener si paha itu kayak pengen dilepas gitu lah, istilahnya pegel banget. Pokoknya aku diolesin press care terus. Nah pas jam 4 sebelumnya tuh jam 3 aku pengen pipis, tapi nggak bisa pipis, sampai disedot selang. Dan itu banyak banget ternyata, dan emang itu tuh susah pipis, terus kayak pengen padahal itu tuh nggak mau jadi itu tuh kepala, jadi sama. Si kepala itu dorong terus katanya, semakin dia dorong semakin mules emang. Nah akhirnya jam 4 sebelum jam 4 tuh aku pengen pipis lagi, tapi aku pengen pipis sendiri gitu. Maksudnya nggak mau pakai selang. Akhirnya di kasur aku pengen posisinya tuh aku posisi naon sih sebutnya kayak jongkok tapi ngorondang. bahasa Indonesia apa? Posisi kambing. Posisi nungging. Nah, posisi nungging akhirnya aku keluar air banyak. Aku kira itu ketuban, ternyata itu air kencing. Nah, terus jam 4 itu udah pembukaan lengkap. Tapi ketuban aku tuh belum pecah. Jadi katanya kalau misalkan belum ketubannya pecah, si kepala itu nggak akan turun ke bawah. Nah terus akhirnya aku disuruh ngeden. Coba kalau mau gimana katanya, kan aku pengen, terus bu pengen terus gitu. Ya udah coba gimana gitu. Nah pas itu ketubannya dipecahin. Nah dari situ udah mulai ngeden. Terus ngeden itu nggak seperti kayak kita keluar gitu kan. Ternyata enggak, itu tuh kayak ngeluarin kepala itu emang bener-bener kepala segede gini. Bener-bener sakitnya tuh kayak kamu nggak berak berapa hari kali, itu keras banget. Dan terus akhirnya aku sampai 10 kali ngeden, sampai aku pas ke berapa kalinya tuh kan aku diinfus. Lemes kan, kurang lemes tidur. Karena aku sempat tidur pas ngeden, aku sempat dia full di sebelah aku full. Pokoknya aku udah kayak aku kuat gitulah. Pokoknya udah sedih, bingung gitu kan, ini kuat nggak ya gitu kan. Terus pas udah ngeden, udah keluar kepalanya, sampai semua yang di situ bilang ayo kepalanya udah muncul gitu kan. Itu pas di luar? Belum di luar, kepalanya udah muncul. Pas udah kepalanya muncul, aku los lagi gitu kan. Jadi itu benar-benar kita tuh harus ngeden terus, gak boleh menghela nafas gitu kan. Nah pas sudah nafasnya tuh nggak kuat, kayak masuk lagi si bayinya. Terus aku kayak ya Allah, dalam hati aku terus ngomong sama bayi aku sih, terus ngomong, "Deh maafin ya," gitu kan. "Ayo kita berjuang sama-sama," gitu, dielus-elus terus. Nah pas akhirnya semua orang bilang suruh dia keluar. Karena kan ada beberapa ya gak tau sih, orang tua kepercayaan, mungkin gak mau dilihat ayahnya gitu kan. Akhirnya dia disuruh keluar, suruh sholat pakai sarung. Tapi dia keluar gak lama emang lahir. Jadi pas beres sholat maghrib, pas dia keluar, akhirnya kan aku dalam hati ini terakhir, bismillah gitu kan. Sampai kayak ini terakhir, bismillah. Terus sampai kayak semua udah dibilang ya Allah gitu kan. Pokoknya pasrah aja lah, kayak. Dan di situ tuh sekuat tenaga, bener-bener kayak terus sempat teriak senja dalam hati.
sempet teriak Senja karena emang aku udah punya nama, terus kayak Senja gitu. Nah pas terakhir itu bener-bener nggak ngerti sih ngedennya udah kayak gimana. Akhirnya keluarnya tuh kayaknya bener-bener langsung semua rasa sakit hilang, ngantuk hilang, semua kayak luar biasa. Keangkat bener-bener plong banget. Jadi untungnya si bayi aku ini keluar, terus nggak lama si plasentanya ikut keluar, jadi aku nggak perlu diubek-ubek lagi perutnya sama bidan. Rasanya tuh pokoknya pas kepala udah keluar, sisanya itu gampang banget gitu. Maksudnya gelinya tuh kerasa gitu, geli kerasa. Merejel. Terus yang bikin aku sedih, dia tuh nangisnya cuma 2 kali. Dan habis itu dia keluar gak nangis. Habis itu dia nggak nangis. Nah di situ aku sedih banget, sampai aku kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, darah aku keluar banyak. Jadi ini diurusin sama bidan sama Paraji. Paraji tuh mungkin daula ya kalau zaman sekarang. Mungkin. Nah terus jadi waktu itu dia nggak nangis sampai di oksigen. Kalau lihat terus fotonya lanjutannya keluar. Nah saya tahu bayinya udah keluar. Oh gini ya. Terus aku masih di ruang bersalin. Udah ngobrol sama Parajinya itu. Mau diadanin langsung. Soalnya kan takut dibisikin setan sama apa udah nungguin di situ. Nah maksudnya biar langsung gitu. Tapi katanya Parajinya belum dulu bisa karena dia perjalanannya lumayan agak lama, jadi capek. Jadi lucu, bayinya tuh lucu tapi lemes, tapi dia sempat senyum, tapi bibirnya merah, lidahnya merah. Dia nggak nangis. Gini aja lihat-lihat gitu kan. Jadi kepalanya tuh lonjong banget pas awal lahir. Sempat tertahan mungkin ya, terus masuk lagi, terus baru keluar lagi. Pas awal langsung disimpan di dada aku, niatnya mau langsung IMD kan, mau langsung aku kasih ASI, tapi dia lemes banget, pucat banget, pokoknya sedih lah. Terus kakinya dipukul-pukul, dikasih apa gitu, minyak telon, terus nangis keras. Baru kalau pas udah dibedong, baru anget, baru diadanin. Baru diadanin gitu deh ceritanya. Dan setelah panjang lebar, rasanya setelah melahirkan itu gimana? Ya campur aduk lah. Sakit mah jelas ya sakit. Sakit jelas. Cuman pengen nambah. Belum tahu. Terus pokoknya bikin kalian gak mau durhaka sama ibu deh, bener-bener. Pasti. Karena emang proses perjuangannya baru merasakan. Tapi sampai sekarang juga aku masih ngerasa kayak ini bener gak sih aku punya anak gitu. Jadi gitu aja cerita lahiran aku kemarin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, memberikan pengalaman, karena kita cerita sudah melewatinya. Jadi untuk menurutkan beja dan cenah gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang untuk punya anak, yang udah lagi hamil, semangat terus. Nah apalagi yang lagi hamil, percaya aja bahwa setiap bayi itu dia akan tahu kapan dia lahir. Jadi jangan nggak usah takut, nggak usah takut nanti bayinya nggak ketolong atau gimana. Percaya aja gitu. Kalau kata bidan kita, selama kita masih punya lubang, itu bisa lahiran normal. Bener ya. Bener. Percaya aja. Kita tuh kan mamalia, kucing aja tuh mamalia. Maksudnya kita tuh sebenarnya sama kayak kucing. Cuma yang bikin adanya operasi itu karena kan kita tuh panik, terus ya dengar omongan-omongan orang tua gitu kan. Kita harus yakin aja kalau emang kita mau lahiran normal. Oke, semangat terus. Emang sakit sih, tapi ya sakitnya kebayar lah sama lahirnya. Dede Senja ya. Oke, sekian, terima kasih yang udah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi semuanya. Amin. Bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa di kolom komentar, nanti kita balas satu persatu. Nanti atau kita bakal cerita lagi tentang setelah punya anak gimana, ngurus anaknya gimana dan rasanya bagaimana. Oke.
Terima kasih, saya Rian Di Febian dan saya Nida Geraldine. Oke, salam.